Dia itu seolah-olah dimanfaatkan, diambil uangnya, seorang kakak teman-teman keluarga kalian sendiri, nipu kalian. Hello everyone, I'm Yusuf Kim. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya kawan-kawan. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang hal yang lagi ramai banget diperbincangkan di Korea Selatan, yakni mengenai konflik keluarganya Park Soo Hong. Jujur ya teman-teman, setelah aku baca-baca tentang konflik keluarga yang satu ini, kayak serasa nonton sinetron gitu, tau nggak? Dan aku jujur kasihan banget sama Park Soo Hong. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan Park Soo Hong? Ya udah langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu boleh nggak sih aku minta satu hal aja dari kalian? Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dibantu pokoknya teman-temannya, dibantu tap-tap layar. Bukan. Maksudnya dibantu like, comment, and share. Thank you so much. Oke, kalau kita berbicara tentang Park Soo Hong ini merupakan seorang entertainer, public figure, atau komedian yang asalnya dari Korea Selatan. Aku tahu Park Soo Hong pertama kali di program My Ugly Duckling. Udah nonton nggak sih acara itu? Aku ya nonton acara itu di SBS Indonesia. Dulu kan di TV-TV ya, nggak tahu sih kalau sekarang itu ada namanya SBS Indonesia. Dan aku nonton My Ugly Duckling di sana teman-teman. Dan aku juga ngelihat Park Soo Hong, lalu ada juga Kim Jong Kook yang Running Man, sama siapa lagi aku lupa. Anyway, ada yang sama kayak aku nggak yang nonton Park Soo Hong dari My Ugly Duckling? Entar langsung aja komen di kolom komentar ya. Honestly, aku pikir dia ini adalah salah satu orang yang kehidupannya bahagia-bahagia aja, fine-fine aja. Apalagi dia kan seorang komedian kayak gitu ya kan. Dia juga banyak tersenyum. Intinya kayak dia itu selalu memberikan kita kebahagiaan teman-teman. Tapi ternyata dia itu menghadapi sebuah masalah yang benar-benar besar banget dalam hidupnya. Kalian tahu gak sih teman-teman, dia itu seolah-olah dimanfaatkan, diambil uangnya, dan banyak orang yang beranggapan bahwa dia itu ditipu oleh kakak kandungnya sendiri. Kenapa hal ini bisa terungkap? Hal itu bermula ketika ada seorang netizen yang berkomentar di sosial media, "Oh kasihan Park Soo Hong, sudah ditipu sama kakaknya, sudah diambil uangnya sama kakaknya." Habis itu, ini pun menjadi topik perbincangan hangat dong teman-teman. Dan akhirnya Park Soo Hong ini pun langsung nih ke sosial media Instagram. Dan di sana pun dia sudah bercerita banyak. Dan untuk Park Soo Hong, dia katanya membenarkan bahwa kakak laki-lakinya dengan kedok mengelola agensinya telah menipu dia dari 30 tahun penghasilannya. Adapun untuk Park Soo Hong mengatakan lebih lanjut seperti ini, langsung aja aku bacain ya. Rumor tentang masalah keuangan dengan mantan agensi saya adalah benar. Rumor bahwa mantan agensi terdaftar di bawah nama saudara laki-laki dan ipar saya juga benar. Setelah menghabiskan 30 tahun, saya menemukan bahwa kerja keras saya dan juga penghasilan yang saya terima telah diambil. Gue emang gak ngefans sama Park Soo Hong, tapi ngelihat fakta yang satu ini jujur sedih dan juga nyesek. Seorang kakak teman-teman keluarga kalian sendiri nipu kalian. Selain itu teman-teman, untuk Park Soo Hong ini juga telah mengungkapin bahwa ia telah ditipu dari pendapatan hidupnya oleh sang kakak laki-laki. Dia juga mengatakan bahwa berita itu datang sebagai kejutan baginya dan dia juga mencoba menjangkau mereka, tetapi itu semua sia-sia. Saya juga telah menghubungi sekali lagi untuk melakukan conversation. Ini akan menjadi permintaan terakhirku. Dan jika mereka tidak menanggapi, aku rasa aku tidak akan dapat melihat mereka sebagai keluarga lagi. Orang tua saya sebelumnya tidak mengetahui tentang keadaan yang tidak menguntungkan ini. Ketakutan terbesarku adalah menempatkan rasa sakit ini pada orang tuaku dan juga menciptakan kekhawatiran. Aku meminta agar tidak ada reaksi negatif mengenai hal ini kepada orang tuaku. Jadi dia di sini benar-benar menjaga orang tuanya banget, sehingga orang tuanya ini tidak mendapatkan kritikan dari orang-orang. Dan teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa Park Soo Hong ini, kalau nggak salah ya, dia itu usianya kurang lebih 51 tahun. Dia kan udah dewasa banget ya. Terus mungkin banyak yang nanya nih, kenapa sih Park Soo Hong itu tetap lajang gitu meskipun usianya udah dewasa banget gitu? Kenapa sih Park Soo Hong itu tidak menikah, tidak married? Apakah dikarenakan dia nggak mau? Bukan teman-teman, bukan dikarenakan dia nggak mau untuk menikah ya. Tapi itu dikarenakan tekanan dari anggota keluarga dan juga kondisi keuangannya yang buruk. Bahkan 5 tahun lalu dia juga pernah mengungkapkan dalam acara The Ugly Duckling bahwa dia pernah punya seorang wanita yang dia cintai dan juga ingin menikahi wanita tersebut. Adapun untuknya curhat seperti ini, langsung aja aku bacain ya. Aku benar-benar ingin menikah, tetapi keluargaku menentangnya, jadi aku tidak melakukannya. Why? Kenapa ditentang? Dikatakan sini bahwa mereka ini mungkin merujuk pada keluarga ya. Itu tidak mengizinkan dia untuk menikah dikarenakan mereka akan kehilangan kendali atas penghasilannya. Tetapi kemudian itu telah menetapkan bahwa dia tidak lagi akan membiarkan mereka mengendalikan keuangannya. That's right. Boleh nggak sih aku berkomentar? Kakak laki-lakinya ini, kalau aku bisa bilang ya, itu nggak tahu terima kasih. Kalian tahu nggak sih kenapa Park Soo Hong itu bisa ditipu selama 30 tahun sama kakaknya?
Ceritanya kayak gini, Park Soo-hong pada kala itu kan dia mau mendirikan agensi. Oke, nama agensinya adalah Lael Entertainment. Nah, pada kala itu, si kakak saudara laki-lakinya ini juga lagi berjuang nih gitu untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Apalagi sang kakak laki-laki ini kan udah punya keluarga, teman-teman. Nah, kayak gitu. Dibantulah sama si adik gitu. Yuk, jadi manajerku aja gitu. Karena dia juga nggak ada nih yang namanya curiga-curiga gitu ya kan sama keluarganya. Terutama sama kakaknya sendiri ya. Masa sih kakak gua ini nipu gitu ya kan? Ya udah gua percayain aja nih sama kakak gua gitu untuk kelola keuangan gua gitu. Jadi manajer gua lah intinya. Dan alhasil dikarenakan Park Soo-hong benar-benar percaya banget sama si kakak ini, dia pun menyerahkan semua kendali, mulai dari buku tabungan dan semua hal yang berkaitan dengan keuangannya itu dikelola langsung oleh sang kakak laki-laki. Dan setelah 30 tahun tampil di televisi atau 30 tahun bekerja nih, Park Soo-hong kemudian kayak merasakan ada yang janggal. Dia tuh kayak mencurigai sesuatu di sini. Dan pada akhirnya inilah yang memutuskan dia untuk memeriksa buku tabungannya. Kemudian saat dicek-cek, dia di sini menjadi terkejut. Kenapa dia terkejut? Karena teman-teman penghasilan hidupnya sekitar 8,86 juta dolar itu disimpan atas nama saudara laki-lakinya, saudara perempuan iparnya, dan juga keponakan laki-lakinya. Gila nggak sih ini? Satu keluarga, teman-teman. Oh my god. Tapi anaknya nggak ikutan lah ya. Tentu orang tuanya doang gitu kan. Tapi nama anaknya dipakai gitu sama orang tuanya ini. Parah sih ini. Dan kalian tau nggak sih teman-teman, dia kan punya orang tua ya kan, punya ibu sama bapak gitu. Terutama sang bapak, tau nggak bapaknya itu lebih mihak kemana? Bapaknya itu lebih mihak kepada kakak laki-lakinya gitu. Ya mungkin dia juga mau melindungi anaknya gitu ya kan. Tapi nggak boleh gitu dong pak gitu. Bapak kan anaknya bukan si kakak doang, tapi Park Soo-hong juga. Dan kalian tahu nggak sih teman-teman, kemarin nih Park Soo-hong itu diserang sama bapaknya sendiri. Sampai dia itu dilarikan ke rumah sakit. Dan untuk si bapaknya tau nggak, bapaknya bilang apa? Bapaknya bilang bukan anak laki-laki gua, atau bukan si kakaknya dia yang gelapin uangnya. Yang gelapin uang itu adalah gua sendiri. Jadi dia itu kayak pasang badan di sini, bela anaknya gitu, anak laki-lakinya ini. Pokoknya dia itu bilang bahwa bukan anak gua nih, pokoknya gua gitu, gua yang bertanggung jawab di sini, gua yang jadi tersangkanya di sini. Dan sebagai tanggapan, beberapa orang di sini curiga dengan ayahnya Park Soo-hong dikarenakan menggunakan yang namanya kebiasaan keluarga dengan menyerahkan tuduhan penggelapan kepada dirinya sendiri untuk mencegah hukuman kepada putra sulungnya. Yang dimaksudkan dengan tanda kutip kebiasaan keluarga di sini adalah ketentuan khusus yang membebaskan diri dari kejahatan harta benda seperti pencurian, penipuan, dan juga penggelapan yang terjadi antara kerabat atau pasangan dalam derajat keempat. Menurut ritual kekerabatan, bahkan jika ayahnya yang menggelapkan uangnya Park Soo-hong, dia tidak akan dihukum. Tetapi di sini ya teman-teman, ada fakta bahwa untuk sang ayah itu bahkan nggak tahu ID dan juga kata sandi untuk internet banking yang terkait dengan buku rekening pribadi dari Park Soo-hong. Dan mempertimbangkan semua ini ya, argumen-argumen dari bapaknya tadi yang bilang gua yang jadi gelapin, itu nggak bisa diterima. Tuh pak, mohon maaf ya pak, dengerin tuh katanya. Bapak kan nggak tahu juga gitu ID, internet bankingnya, kata sandinya bahkan nggak tahu pak. Itu gimana bisa gelapin sih pak gitu. Jadi ya pak ya, siap-siap aja gitu. Anak laki-lakinya bapak, anak tersayangnya bapak nih, ya bakalan dihukum gitu atas apa yang dilakukan. Ya anak bapak juga sudah berbuat seperti itu gitu ya kan, sama saudaranya sendiri gitu. Padahal udah dipercaya, udah dibantu juga. Masa digituin saudaranya sih pak? Emang bapaknya nggak kasihan gitu sama Park Soo-hong? Park Soo-hong kan anaknya bapak juga ya kan? Tapi kok bapaknya malah gitu sama Park Soo-hong, bahkan nyerang Park Soo-hong juga. Aduh pak, jangan gitu deh pak. Well, kita harapkan yang terbaik aja buat Park Soo-hong. Semoga dia juga mendapatkan haknya. Dan setelah semua permasalahan ini selesai, semoga dia juga dapat menikahi wanita yang dia cintai. Ya sekian aja untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf kalau kalian dengerin suara ayam dari tadi ribut banget, sorry. Karena aku juga emang punya banyak banget ayam. Bukan bohong nih teman-teman ya, tapi jujur aku emang punya banyak banget ayam. Jadi I'm so sorry for that, okay? See you next time di video berikutnya. I'm Solken pamit. Thanks for watching, dan sorry aku agak emosian dikarenakan baca cerita ini emang kayak ngeselin teman-teman. Goodbye.